Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 8 Ingin menjelaskan tentang yang pertama, yaitu bagaimana pengaplikasian GLB dan GLBB untuk kendaraan yang lebih efisien. Nah, yang kedua yaitu apa yang terjadi jika percepatan negatif diterapkan pada objek yang bergerak. Nah, yang ketiga itu gimana sih konsep GLB dan GLBB ini membantu keselamatan berkendara. Selanjutnya kita mau memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Yang pertama, nama aku adalah Zaka Fefani. Dan saya adalah Andi Ahmad Zaki. Saya Fariza Safina. Aku Firlita Naura dan satu lagi Askia Putri. Tapi dia berhalangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian GLB untuk kendaraan yang lebih efisien, yaitu yang pertama dengan cruise control, yaitu menjaga kecepatan konstan untuk mengurangi fluktuasi kendaraan yang boros bahan bakar. Yang kedua itu ada transmisi otomatis, yaitu mengoptimalkan gigi transmisi untuk menjaga kendaraan pada kecepatan konstan di berbagai kondisi jalan. Yang kedua adalah GLBB atau jika tidak disingkat yaitu gerak lurus berubah berat. Nah, untuk menerapkan konsep GLBB dalam merancang kendaraan yang lebih efisien, langkah yang pertama yang dapat dilakukan yaitu mengembangkan sistem medan magnetik. Mengembangkan sistem medan magnetik ini dapat mengangkatkan dan juga menggerakkan kendaraan dengan aman dan efisien. Langkah yang kedua yang dapat kita lakukan adalah mengembangkan sistem kontrol. Mengembangkan sistem kontrol dapat memungkinkan pengemudi untuk menavigasi kendaraan melalui udara ataupun ruang angkasa. Nah, langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir yaitu mengembangkan sistem daya. Jadi, mengembangkan sistem daya ini akan memungkinkan kendaraan untuk beroperasi selama periode dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau secara keseluruhan ya, mengaplikasikan konsep GLBB dalam merancang kendaraan yang lebih efisien, ini memerlukan penggunaan teknologi yang canggih dan juga pemahaman yang mendalam tentang medan magnetik dan dinamika fluida. Akan menjelaskan tentang soal nomor 2. Bagaimana jika suatu benda diterapkan prinsip percepatan negatif. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu percepatan negatif. Percepatan negatif sendiri adalah perlambatan atau deselarisasi. Nah, deselarisasi itu contohnya seperti sebuah sepeda yang melaju cepat. Nah, ketika Anda menekan remnya, sepeda tersebut akan melambat secara konstan ataupun tidak konstan. Itu namanya deselarisasi, yaitu perlambatan kecepatan. Contoh lainnya adalah seperti sebuah mobil. Bayangkan ini sebuah mobil melaju dengan kecepatan 20 meter per second. Nah, dia akan berhenti di sini dengan waktu 5 second. Oh gitu, Jack. Nah, rumusnya adalah V2 dikurang V1 dibagi dengan waktu melajunya, yaitu 5 second. Nah, di sini V2-nya adalah 0 meter per gitu, second. ngerti banget gua anjing. Karena di sini, di titik ini, mobil akan berhenti. Jadi kecepatannya adalah 0. Langsung saja kita masukkan 0 meter per second dikurang 20 meter per second. Hasilnya adalah min 20 meter per second. Nah, ini dibagi 5 second. Oh, ini tidak lupa kita menulis A sama dengan A. Ini adalah percepatannya. Nah, setelah seperti ini, hasilnya adalah min 4 meter per second, dan jangan lupa kuadrat. Nah, karena hasilnya negatif, jadi percepatannya adalah negatif juga, atau mobil ini mengalami deselarisasi atau perlambatan setiap detiknya, yaitu 4 meter per second. Jangan lupa kuadrat. Dengan kita memahami gerak lurus beraturan, kita bisa lebih baik dalam memprediksi dan memahami bagaimana kendaraan kita akan bergerak jika kecepatan dan arah tetap konstan. Hal ini bisa membantu dalam merencanakan perubahan jalur atau kecepatan dengan lebih aman. Yang kedua, itu kita bisa memperkirakan jarak yang diperlukan untuk berhenti atau melakukan manuver. Ini juga penting loh untuk menjaga jarak aman kita dengan kendaraan yang ada di depan kita. Nah,
Yang ketiga, kita bisa lebih waspada terhadap situasi yang mengganggu gerak lurus beraturan, seperti kondisi jalan yang buruk, perubahan arah-arah mendadak, atau bahkan kendaraan lain yang berpotensi mengganggu jalur kita loh. Nah, secara keseluruhan, pengetahuan tentang gerak lurus beraturan ini mendukung pemahaman kita yang lebih baik tentang dinamika kendaraan dan membantu pengemudi membuat keputusan yang lebih baik untuk menjaga keselamatan di jalan. Kembali dengan aku, yaitu Zahra Seva Andini. Di sini aku ingin membahas lebih lanjut mengenai bagaimana sih konsep GLBB itu diterapkan untuk keselamatan berkendara. Oke, sebenarnya GLBB ini atau konsep GLBB ini tentu aja membantu ya dalam keselamatan berkendara, karena konsep GLBB ini mempelajari percepatan dan perlambatan. Nah, sebenarnya kasus di Indonesia ini mengenai kasus lalu lintas kecelakaan seperti adanya tabrakan dan lain-lainnya itu sungguh banyak, yaitu sekitar 204,45 ribu kasus. Banyak banget ya sih. Oh gitu, gimana ya cara kita meminimalisir hal tersebut? Simak lebih lanjut ya. Pertama itu ada perencanaan percepatan dan perlambatan. GLBB ini mencakup percepatan dan perlambatan, yaitu perubahan kecepatan dalam waktu tertentu. Misalnya dalam konteks berkendara, percepatan bisa terjadi saat pengemudi menambah kecepatan, sementara perlambatan terjadi saat pengemudi mengurangi kecepatan. Misal seperti kita mau mengerem pada lalu lintas. Nah, pemahaman tentang percepatan dan perlambatan ini tentu aja penting ya saat menghadapi kondisi jalan yang beragam seperti turunan, tanjakan, atau tikungan tajam. Misalnya saat kita mendekati tikungan, pengemudi yang memahami GLBB atau gerak lurus beraturan akan mulai mengurangi kecepatan secara bertahap sebelum memasuki tikungan untuk menjaga kestabilan kendaraan dan mencegah terjadinya tergelincir. Selanjutnya ada antisipasi terhadap bahaya yang ada di jalan. Salah satu aspek penting dalam berkendara adalah kemampuan untuk bereaksi cepat terhadap potensi bahaya yang ada di jalan. Dengan memahami bagaimana perubahan kecepatan mempengaruhi waktu dan jarak yang dibutuhkan untuk berhenti, pengemudi juga dapat lebih baik mengantisipasi situasi darurat, seperti misalnya ada muncul pejalan kaki atau hewan yang tiba-tiba melintas jalan. Nah, pengemudi yang memahami GLBB ini juga akan menyadari bahwa semakin tinggi kecepatan, semakin panjang jarak yang diperlukan juga untuk berhenti, sehingga mereka cenderung mengurangi kecepatan saat berada area dengan risiko tinggi. Selanjutnya ada penerapan teknologi keselamatan yang lebih efektif. Tentu aja sebenarnya banyak banget nih teknologi keselamatan dalam kendaraan modern. Misalnya ada anti-lock braking system atau singkatannya yaitu ABS, dan electronic stability control yaitu AEC. AEC atau ABS ini didasarkan pada prinsip gerak lurus beraturan atau GLBB. ABS misalnya dirancang untuk mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak sehingga kendaraan tetap dapat dikendalikan. Pengemudi yang memahami dasar fisika di balik teknologi ini akan lebih mampu memanfaatkannya secara optimal dengan mengombinasikan pengetahuan mereka tentang percepatan, perlambatan, dan gesekan dengan teknologi yang tersedia. Well, secara keseluruhan pemahaman yang baik tentang GLBB memungkinkan pengemudi untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan aman saat berkendara. Dengan mengintegrasikan konsep-konsep ini ke dalam kebiasaan berkendara sehari-hari, misal kita ingin berkendara dengan sepeda ke sekolah, ini kita bisa menerapkan konsep GLBB. Nah, pengemudi juga dapat mengurangi risiko kecelakaan, menjaga keseimbangan kendaraan, dan meningkatkan keselamatan bagi diri mereka sendiri, serta pengguna jalan lainnya. Pengetahuan fisika dasar ini meskipun terlihat mungkin cukup sederhana ya, memiliki dampak yang sangat besar dalam menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan efisien. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.